Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Harap tenang. Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun Tuhan untuk semua dosa hujat daripada seluruh sidang jemaat dan pengurus gereja ini Tuhan. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, hati yang bijaksana, hati yang subur untuk ditanami firman-Mu. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah. Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Seluruh perlindungan kami tetap yang lain sama. Kami mohon Tuhan yang sakit disembuhkan, yang tidak baik menjadi baik, yang bermasalah masalahnya terselesaikan. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kebaktian ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Darah Yesus minta mengcovernya Tuhan. Dan segala sakit penyakit dan segala iblis dan pengikutnya kami usir keluar dari tempat ini dan dari setiap orang dan anak di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya.
Kami siap memuji-Mu Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari bersama-sama katakan amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari bersama-sama katakan Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu.
Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru Tuhan. Mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Mari sembah. Saya ajak untuk kita menyembah Dia pada pagi hari ini. Adakan waktu pribadi lepas pribadi. Yes. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Sikaralamaya, sikaralamo. Kiraralamo. Haleluya. Sikaralamaya, sikaralamo. Mari mengalir di setiap kami saat ini Tuhan. Amin. Yes. Yes. Jamah kami. Yes. Yes. Sikaralamaya, sikaralamo. Kiralamaya, sikaralamo. Mari mengalir Tuhan. Mari Kiralamaya, sikaralamo. Kiraralamo. Akulah segala kebesaran, akulah segala kemuliaan ini. Apakah Engkau masih mengasihi aku? Apakah Engkau masih mengasihi aku? Aku memberkati hidupmu. Amin. Dan engkau akan melihat
bahwa apapun yang terjadi, aku selalu menyertai Amin. kehidupanmu. Aku mengasihimu. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik. Every praise. Haleluya. Sukacita, haleluya. Every praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God.
kita, katakan Yesus. Siapa penyelamat kita? Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia perisai kita, dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Yes. Say. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku berat. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Oh, kau berjalan di dalam kekuatan. Katakan Tuhan. Tuhan kau perisai. Yes. Amin. Lewati barat tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan pernah kami ragu akan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan kau perisai. Yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorak sekali buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama matahari masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini.
Mari bersama-sama katakan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. Saya percayakan katanya Bapak Pendeta Brother Andrew. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan ku disembuhkan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang maha dahsyat, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau kami bisa hidup di dalam Kau, dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang terjamin di dalam Kau. Apapun yang ada di dunia ini, tidak akan pernah bisa merusakkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati kami, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, Amin. Amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Bersama dengan Tuhan menang terus. Amin selalu. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya tuh pengen cerita selalu.
Kejadiannya sudah lama, waktu itu karena saya olahraganya main badminton, saya terkilir, nggak tahu lupa saya yang terkilir kaki atau tangan gitu loh. Teman saya udah bilang, kamu pergi tuh ke tukang itu, ada tukang pijet pinter. Nanti kalau dipijet, udah besok sembuh. Saya pergi ke sana, saudaraku. Ya saya dipijat. Tukang pijatnya ngomong gini sama saya. Kamu tahu nggak? Saya bisa bikin kamu kaya raya. Saya sih nggak ngomong, saya cuma dalam hati. Kalau dia bisa bikin saya kaya raya, kenapa rumahnya kok di kampung? Kok enggak punya mobil? Harusnya kalau mau kaya ya dia yang bikin kaya dulu tuh, kok masa bikin kaya saya gitu. Yang saya kepingin bagi sama saudara, banyak orang seperti itu. Kita bisa bilangin orang, kamu jangan bertengkar tuh nggak baik, tapi dirinya sendiri bertengkar. Kita bisa bilangin orang baik-baik, tapi kita sendiri nggak bisa bilangin diri kita untuk jadi baik. Ya itu seperti itu, saudaraku. Dan banyak juga hamba Tuhan juga seperti itu. Bisa bilangin orang lain, bisa bikin orang lain jadi baik, tapi dirinya sendiri nggak pernah baik. Nah ini makanya hari ini kita belajar. Saudara. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi dikatakan mengerti jalannya sendiri itu adalah hikmat orang cerdik. Jadi kalau orang cerdik tuh ngerti jalannya sendiri. Tuhan tuh maunya apa ini. Itu dalam diri kita sendiri itu pasti dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kita mau baca Alkitab, doa dan puasa. Amin. Cuman tanya-tanya gitu sih nggak bakal bisa, saudaraku. Kita juga harus ada kemauan yang luar biasa. Nah itu Tuhan suka. Banyak orang enggak. Banyak orang Kristen juga gitu, cobalah usaha ini, usaha itu 1 tahun gagal. Cobalah usaha itu lagi, yang itu 2 tahun gagal. Nah itu kayak gitu terus, nggak tahu jalannya sendiri. Makanya hari ini kita belajar, saudara. Harus bisa mengerti jalannya sendiri. Kalau kita tanya sama Tuhan jalannya sendiri, itu pasti dikasih tahu sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tanya untuk orang lain, belum tentu. Kalau dikasih tahu semua nanti jadi maha tahu. Jadi kalau untuk orang lain belum tentu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri itu pasti dikasih tahu. Makanya hari ini kita belajar. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah itu bebal. Cobalah sana pakai pikiran sendiri. Coba ini, coba itu. Nah itu nanti kalau udah gagal, nah itu. Orang bebal ditipu oleh kebodohannya sendiri. Makanya orang cerdik itu mengerti jalannya sendiri. Kita buka lagi sekarang di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah ini biasanya gereja karismatik lagi nih. Makanya saya bilang gereja karismatik saat ini tuh lagi sakit. Saenake dewe. Ini ayat segini banyak, cuman diambil sepotong. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu aja, nggak bisa. Ini ada ayat selanjutnya, jangan ambil sepotong-sepotong. Enak aja. Memang tadi Tuhan bilang, ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Masalahnya di situ. Nah ini misalnya gini. Kita mulai dari sini. Ini mulai dari sini nih. Nih kembang yang terakhir di sini kita mulai. Ini ada satu jalan, di jalan ini ada namanya proses. Proses, selesai proses, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Di sini Tuhan membuat segala sesuatu indah itu adanya di sini. Tapi ada jalan yang namanya proses.
Lah lagi diproses, Alkitab mengatakan manusia tidak dapat menyelami yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir itu. Masalahnya makanya jangan jadi manusia biasa. Kita ini bukan manusia biasa. Kita telah ditebus. Kita ini manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin otak. Nah, makanya dari sini contoh paling gampang, saya kasih paling gampang contoh Yusuf. Yusuf dimulai dari sini, dan kalau dia diproses mau sampai sini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul di sini. Tapi di sini ada proses. Dimusuh seluruh saudaranya. Ayo kalau kita dimusuh saudara-saudara kita, kita berbuat kebenaran tapi dimusuh. Rasanya gimana? Panas ya masuk lemari es. Jadi makanya sekarang kita lihat di sini saudaraku. Kalau di sini kita lihat kayak tadi, panas. Terus kita marah-marah. Saya ini salah apa? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Aku sudah ngasih perpuluhan, aku sudah ngasih persembahan, aku sudah melayani. Tapi kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Nah, sudah selesai di sini. It is done. Selesailah sudah. Tidak akan ada apa-apa lagi. Makanya dari sini, kalau kita mengerti jalan kita sendiri, kita akan jalani. Karena kita tahu kita lagi diproses. Kita bersyukur sama Tuhan. Sampai di sini prosesnya jalannya lain lagi. Dijual jadi budak. Anak orang kaya dijual jadi budak. Coba kita kalau waktu itu jadi Yusuf. Bisa bersyukur. Mungkin kita bisa marah-marah. Loh kok dia jadi kayak gini? Dia dikasih mimpi sama Tuhan 2 kali. Dan semua kejadiannya sampai Tuhan membuat segala sesuatu indah itu. Tidak mendukung satupun. Kehidupannya nggak ada satupun yang mendukung tuh mimpinya tuh nggak ada. Makanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Nah, sampai di sini jadi budak, dia tetap jadi budak. Diajak selingkuh sama istri tuanya, dia tidak mau. Dia hidup dalam kekudusan. Upahnya apa? Masuk penjara. Sudah bisa ngucap syukur, bisa bilang Tuhan itu adil. Kita melakukan kebenaran malah masuk penjara. Bisa bilang Tuhan itu adil. Makanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Makanya jangan jadi manusia biasa. Jadilah manusia ciptaan yang baru dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, sudah kayak gini masuk penjara. Di penjara tuh saya percaya dia lama, bertahun-tahun, cuma nggak ditulis. Yang ditulis pada waktu lagi ada juru minuman dan juru roti. Ditafsirkan mimpinya, dia bilang kalau itu terjadi, ngomong sama Firaun ada orang seperti aku di penjara, dilupain lagi 2 tahun. Itu ditulis dalam Alkitab. Sudah 2 tahun kemudian, jadi 13 tahun pada waktu dia mulai dibentuk itu, 13 tahun kemudian Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin selaku. Amin. Tapi ada proses, jangan seenaknya sendiri. Itu gereja karismatik tuh, senangannya kayak gitu. Ambil cuma sepotong-sepotong toh. Buat apa? Buat kepentingannya sendiri, nggak bisa. Kita diadakan sama Tuhan untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Amin selaku. Amin. Nah itu harusnya begitu. Nah harusnya dari sini nih, makanya kita lihat kayak Yusuf. Dia nggak pernah ngomel, dia nggak pernah ini. Karena dia tahu jalan sendiri. Makanya mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Itu saudaraku. Jadi sekarang saudara ngerti itu makanya. Kalau kita melakukan dosa, terjadi hal-hal yang tidak enak, yaitu akibat dosa. Itu di jalan kebodohan. Selama kita ada di jalan kebenaran, di dunia ini cuma ada 2 jalan. Jalan kebodohan atau jalan kebenaran. Jalan kebenaran Alkitab bisa ngomong banyak. Jalan kebenaran, jalannya Tuhan. Jalan yang harus ditempuh. Terus jalan raya kudusnya Tuhan. Itu tertulis semua dalam Alkitab. Tapi sama, itu jalan kebenaran. Selama kita ada di jalan kebenaran, no problem. Yang problem kalau kita ada di jalan kebodohan, melakukan dosa. Nah kalau udah melakukan dosa, ya mesti bertobat dulu. Saya nggak khotbah tentang itu. Saya khotbah tentang mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Kita lihat lagi. Tadi saya catat itu lagu pertamanya itu lagu-lagunya kok mendukung ya. Doanya sama ya tadi ya, pemain pujiannya. Dikatakan, kau selalu punya cara
untuk menolongku. Punya caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ojo ngutang kanan kiri. Ku caramu dewe, ku ngutang kanan kiri. Bayaran dewe enak ya. Pakai caranya Tuhan. Makanya dikatakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Terus kau selalu punya jalan keajaibanmu. Lah nek utang, kue ora ajaib kue. Nah itu saudaraku. Terus saya tulis sepotong tadi yang diakhiri dan ku tenang dalam caramu. Itu Yusuf. Dia jahatin, dia apain, dia tetap tenang karena dia tahu dia punya pusatnya itu dia dikasih tahu sama Tuhan. Jadi dia pegang itu pusatnya. Apapun yang terjadi, saya tidak mau tahu. I don't care about it. Saya cuma tahu apa kata Tuhan, saya akan jadi pemimpin, semua akan tunduk pada saya. Itu yang dipegang sama Yusuf. Sampai 13 tahun kemudian dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi jangan diambil cuma sepotong-sepotong, enak aja ngambil sepotong-sepotong ayat setelah berikutnya di mana? Kalau gitu dicoretin aja dalam Alkitab, dicoretin semuanya, cuma diambil Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu nggak boleh kayak gitu tuh, saudara. Makanya gereja karismatik itu lagi sakit. Saudara bersyukur kalau ada di gereja karismatik yang sehat. Amin, saudaraku. Nah ya makanya hati-hati keluar sana, banyak yang sakit. Nah, makanya kalau saudara sudah ditempatkan di sini, bersyukur sama Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus di gereja yang benar. Nah, itu seperti itu. Sekarang kita baca lagi. Kita baca di Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai dengan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Selama saudara jadi manusia biasa, nggak mau baca Alkitab, nggak doa, nggak puasa, nggak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita. Maka dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah maju. Yang miskin tetap miskin, yang sakit tetap sakit, segala macam. Karena nggak ada kemajuan sama sekali. Nggak mengerti jalannya Tuhan. Tidak mengerti pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya pikiran tetap harus dipakai. Tapi pikiran tidak boleh di atas firman. Pikiran harus dibawa firman, tapi tetap pikirannya harus dipakai. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Nah, jangan nanti bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lah, pintu kereta api sudah ditutup, dibuka lagi maju, ditabrak sepur. Ngomong jangan bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kowe pikirannya ora dinggo. Nah, itu nggak boleh yang kayak gitu. Jadi pikiran tetap harus dipakai, tapi harus di bawah firman. Pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan kita sesuaikan dengan pikiran kita. Itu enggak boleh. Tapi pikiran kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Itu yang betul. Amin, saudaraku. Amin. Nah, jadi sekarang saudara ngerti. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang bagaimana caranya untuk menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita buka di Mazmur pasal 119. Mazmur 119. Kita baca ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tidak ada yang lain. Harus mau tua muda baca Alkitab. Ojo tiktokan terus.
TikTok, TikTok. Waduh, di mana-mana TikTokan. Saya pernah di satu gereja, ada satu anak muda pelayan juga di dekat pintu itu sambil ketawa-ketawa sendiri. Tak pikir kayak wong edan. Kenapa tuh iso guyu-guyu dewe? Saya lihat dari belakang, ternyata lagi ngelihat wanita kekurangan kain sambil joget-joget gitu loh. Ngono didelok buat apa? Itu buang waktu sia-sia. Just only killing the time. Just only wasting the time. Tidak ada gunanya. Coba yang punya utang 100 juta, nonton tuh TikTok. Guyung-guyung, ngekek-ngekek. Selesai utangnya jadi ora. Artinya TikTok tidak pernah menyelesaikan masalah. Datang kepada Yesus melalui firman-Nya. Utang bisa jadi piutang. Sakit jadi sembuh. Terkutuk jadi diberkati. Amin, saudaraku. Amin. Datang kepada firman. Itu yang benar. Makanya jangan lihatin yang dunia-duniawi. Makanya kedagingan kita tuh harus dimatikan. Kita harus hidup di dalam roh. Jangan hidup di dalam daging. Makanya kehidupan dalam roh itu kebalikan daripada kehidupan di dalam daging. Nah itu seperti itu saudaraku. Saya tidak mau tahu orang mengirimin saya tentang politik. Hapus. Saya bukan hamba-hamba kayak gitu. Saya hamba firman. Tidak ada yang lain. Firman yang saya baca. Mau dikasih ketawa-ketawa, guyu-guyu. Buat apa? Tidak ada gunanya. Sukacita itu bukan sukacita karena banyolan. Sukacita karena Allah itu obat yang manjur. Amin. Amin saudaraku. Amin. Bukan sukacita biasa. Sukacita terus kita nontonnya aja tuh. Sri Mulat nonton guyung-guyung. Yang sakit tetap sakit. Bukan itu. Sukacita karena Tuhan itu obat yang manjur saudaraku. Amin. Nah makanya kita harus banyak firman. Biar firman itu kalau kita punya firman. Dalam keadaan apa saja kita tetap akan sukacita. Karena itu pusatnya sukacita. Itu firman. Amin. Amin saudaraku. Amin. Nah harusnya memang seperti itu. Jadi kita ngerti. Makanya di sini dikatakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau di sini dikatakan muda, itu bukan cuma muda jasmaninya, saudaraku. Orang yang umur 70 tahun baru bertobat, itu juga masih muda itu. Muda rohani. Amin, saudara. Jadi semua yang masih muda itu, muda rohani, muda jasmani pun harus tetap di dalam firman Allah. Itu yang bisa menjaga kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Nah harusnya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Kita buka di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Di sini hebat juga ya. Karena api Roh Kudus, jadi saya grobiosen. Api Roh Kudusnya hebat di sini. Makanya jadi grobiosen saudara. Kita buka di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi seandainya saudara jadi pelaku firman, sudah jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak. Jangan komplain sama Tuhan. Ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu harus dari hati yang tulus. Bukan pengajaran sesat. Pengajaran sesat gini. Kalau kamu tidak bisa ngucap syukur, kamu lihat orang yang di bawah kamu. Ayatnya di mana itu? Itu jahat. Jadi kita bisa lihat kesengsaraan orang lain, baru kita bisa ngucap syukur. Jahat nggak tuh? Jahat, pakai banget itu sesat. Pengajaran sesat yang masuk gereja. Tidak ada tuh dalam Alkitab. Pengucapan syukur harus keluar dari hati yang tulus. Kalau pengucapan syukur keluar dari hati yang orang yang di bawah kita. Lihat yang paling bawah, lihat siapa? Itu pelajaran jahat yang masuk ke gereja itu. Nggak boleh itu sama sekali. Kok bisa ngelihat kesusahan orang yang lebih susah dari kita, baru kita bisa ngucap syukur, itu jahat itu. Nggak boleh. Dan Allah tidak disukakan itu. Tuhan disukakan kalau pengucapan syukur itu keluar dari hati yang tulus. Tuhan selalu kepingin hati yang tulus. Itu aja. Nah, cara berpikirnya
berpikir sebagai manusia ciptaan yang baru. Contohnya kayak si Yusuf tadi di sini. Di sini sudah enak-enak, umur 17 tahun, terus langsung dia dijual jadi budak. Dijual jadi budak buat Yusuf baik nggak? Nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dijual jadi budak. Nggak jadi budak, dia nggak bakal jadi raja. Makanya kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Amin. Jadi Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Di mata Yusuf dijual jadi budak baik nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dijual jadi budak. Udah dijual jadi budak. Udah dia sungguh-sungguh jadi budak. Diajak selingkuh sama istri tuanya. Dia tetap tidak mau. Dia hidup dalam kekudusan. Dia masuk penjara. Baik nggak buat Yusuf? Nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah masuk penjara. Nggak masuk penjara, nggak jadi raja dia. Makanya kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Sudah di penjara bertahun-tahun. Ada juru minuman dan juru roti. Ditafsirkan mimpinya. Dia bilang nanti kalau itu terjadi. Ngomong sama Firaun ada orang seperti aku di penjara. Dilupain lagi 2 tahun. Buat Yusuf baik nggak? Nggak baik. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dilupain lagi 2 tahun. Supaya apa? Supaya kelak kalau dia jadi raja. Dia nggak bakal fitnah. Karena dia pernah ngalami namanya difitnah. Dia selalu ngalami semua, makanya begitu dia jadi raja yang bijaksana. Saya bilang kenapa dia bisa, saya bilang jadi raja. Firaun memang bilang, tahta ini aja yang bedanya. Tapi dikatakan tanpa sepengetahuan Yusuf, tidak ada satu orang pun bisa bergerak di Mesir. Termasuk Firaun sendiri. Jadi saya percaya tuh, walaupun dia orang kedua, tapi seperti raja sudah dia. Tapi melalui proses. Lah kalau saudara aja berbuat kebenaran, ada proses, ucapkan syukur dari hatimu yang tulus. Dengan pengetahuan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Jangan lihat orang yang lebih susah dari kita. Nggak ada tuh ayatnya. Pengajaran sesat itu. Pengajaran setan yang dimasukin ke gereja itu. Kayak gitu. Dan Tuhan nggak disukakan sama sekali. Karena Tuhan selalu mau hati yang tulus itu ditulis dalam Alkitab. Amin, saudaraku. Amin. Nah, jadi makanya kita lihat kalau kita jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak, itu proses. Proses diikuti terus saja sampai pada waktunya Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi indah. Amin. Amin, saudaraku. 13 tahun kemudian Yusuf terus Tuhan melakukan kebaikannya semua jadi indah. Dalam perjalanannya itu pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin, saudaraku. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita ngerti, makanya kita mesti tahu, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Jadi kita mesti tahu, saya ngalami, saya bisa ngomong di mimbar ini karena saya ngalami. Jadi saya bisa bagi sama saudara. Saya mengerti jalan hidup saya sendiri. Karena Tuhan yang kasih tahu semua. Jadi kita ngerti, oh saya harus begini, saya harus jadi apa, saya harus begini, saya harus begini. Itu paling enak, dipimpin sama Roh Kudus itu paling enak. Tidak pernah salah. Karena dipimpin sama Roh Kudus. Walaupun dipimpin Roh Kudus, tapi ada yang namanya proses. Tidak ada satupun tanpa proses, tidak ada. Semua diproses. Tuhan Yesus lagi jadi manusia, tetap masuk proses. Semua diproses. Jadi kalau saudara bilang, saya tidak mau diproses. Ya langsung aja masuk neraka. Selama saudara mau masuk sorga, selalu harus diproses. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat lagi. Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama kita baca ayat yang keempat. Amsal 1 ayat yang keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda.
Jadi firman Tuhan itu begitu kita lagi diproses mengucap syukur dalam segala hal, kita jalani terus, itu akan memberikan kita kecerdasan. Bukan cuma kecerdasan jasmani, tapi juga kecerdasan rohani. Saya enggak perlu Tuhan harus ngomong, Andrew kamu gini-gini. Enggak perlu. Tuhan baru mau ngomong, saya ngerti Tuhan, engkau maunya begini. Udah ngerti, cerdas rohani. Orang yang cerdas rohani, jasmani, kalau firman itu akan membuat cerdas jasmani dan rohani itu pasti. Jasmani dan rohani, begitu kita cerdas, kita punya pengetahuan. Begitu kita punya pengetahuan, kita bisa hidup bijaksana. Dan yang mulai kelihatan hidup bijaksana itu bukan di gereja, bukan di tempat lain. Di keluarga kita masing-masing. Jadi laki-laki yang bijaksana. Jadi suami yang bijaksana. Jadi bapak yang bijaksana. Jadi wanita yang bijaksana. Jadi istri yang bijaksana. Jadi ibu yang bijaksana. Itu kecerdasan rohani. Saya mau cerita sama saudara. Waktu saya dalam pembentukan saya, saudaraku. Saya pernah yang namanya kelaparan. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia sudah siapin semua. Besok nih saya masuk dalam jalan kelaparan. Hari ini ada seorang teman, saya dulu tuh punya teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang haus akan Tuhan semuanya. Saya campurnya sama orang-orang seperti itu, bukan sama teman-teman cabul. Nah, seperti itu, salah satu ini teman saya rada gendut. Datang ke rumah. Drew, aku nggak tahu ya, Tuhan tuh ngomong sama aku suruh beliin kamu ini. Bungkusan gede gitu. Ini apa itu? Ini meshes. Loh kok gede banget? Iya, suruh beliin sekilo. Sekilo? Loh apa aku disuruh jualan meshes apa? Tapi ya aku enggak tahu pokoknya Tuhan, ya udah. Saya terima kasih, terus ngucap syukur aja pokoknya. Dikasih meshes, tak masukin lemari es. Mulai besok, saya enggak bisa makan. Kenapa? Enggak punya uang. Belas, 1 sen enggak punya. 1 rupiah enggak punya. Teman-teman saya udah bilang sih, Drew kamu kalau siang, setengah 12, jam 12 datang ke rumahku, nanti kita makan sama-sama. Tapi artinya kalau saya datang sana kan saya minta-minta. Saya bukan orang yang minta-minta, saudara. Saya memang nggak punya, tapi saya bukan peminta-minta. Saya kalau minta sama Bapa di sorga. Nggak pernah saya minta sama manusia. Saya nggak mau. Mulai hari itu, saya masuk dalam jalan kehidupan yang namanya jalan kehidupan kelaparan. Nah, kalau udah masuk di situ, jangan berhenti, lapar terus loh. Jalani jalanmu itu, nanti akan keluar masuk ke jalan kehidupan yang lain lagi. Nah, lagi di jalan kelaparan ini, Tuhan bilang, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Itu di Yesaya 48 ayat 17. Aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Dan aku akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Supaya apa? Supaya kita diproses, supaya kita ini berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Makanya diproses. Saya diproses tentang kelaparan. Jadi mulai hari itu saya pagi makan 1 sendok meshes, siang 1 sendok meshes, malam 1 sendok meshes. Karena saya nggak berani makan banyak, saya nggak tahu nih jalan kehidupan kelaparan ini sampai berapa lama, saya nggak tahu. Jadi saya seperti itu. Hari pertama no problem, saya tahan lapar. So. Kalau saya puasa 3 malam nggak makan nggak minum. So. Itu sampai hari ini. Jadi saya tahan lapar. Hari pertama no problem, hari kedua masih no problem, hari ketiga sudah mulai. Hari keempat, hari kelima, waduh ampun. Namanya kelaparan, so. Kalau usus udah mulai ketemu usus. Sakitnya nggak di sini, sakitnya di sini, cekut. Mau ngalami, ini tak doa kayak saya ben kelaparan. Saya isi air. Malam-malam. Aduh nek malam itu makan kenyang, turune enak. Ora dipangani, ora isa turu. Badannya panas, pengennya mandi. Tapi saya tahu kalau saya mandi kalorinya hilang lagi. Dan saya harus ngisi kalori, nggak ada. Jadi nggak boleh, mandi ya sudah secukupnya aja, biasa aja.
tapi badannya jadi panas. Saya mengalami yang namanya kelaparan. Nah sudah sampai hari kelima, itu kalau diisi air, itu enak sebentar, tapi air kan cepat turun. Nanti kena lagi. Saya tekan sama guling, saya angkat tangan saya bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini yang terbaik bagiku adalah kelaparan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sedang bekerja di dalam kelaparan ini pun untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Ternyata Tuhan disukakan. Saya mengucap syukur bukan saya ngelihat lagi, saya ngelihat orang itu Tuhan, orang yang lebih parah dari saya. Enggak, harus keluar dari hati yang tulus. Amin saudaraku. Nah nanti kalau enggak kayak si orang itu tuh Farisi. Aku tidak seperti orang itu begini, aku tidak seperti itu. Enggak boleh saudaraku. Harus keluar dari hati yang tulus. Nah itu. Saya jalani, 1 minggu kemudian saya keluar. Saya tinggi segini, berat badan tinggal 53. Celana SMP saya bisa pakai lagi. Kalau bangun ya, misal bangun mesti pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau langsung bangun, langsung kepiur, bintang-bintang dia kekurangan darah sampean. Saya hamba Tuhan bukan dari pertengahan, saya hamba Tuhan dari dasar. Saya ngerti namanya kelaparan. Sudah 1 minggu kemudian saya keluar ke jalan kehidupan yang lain lagi. Tapi saya pernah ngalami namanya kelaparan. Dulu sebelum saya ngalami kelaparan, ada orang kelaparan, tak bilang apa? Syukur ora kerja, mati osisan. Dulu saya begitu. Dulu saya seperti itu. Lah kowe ora kerja ya, kowe ngeleh ya, syukur. Ya toh mati osisan, saya enggak mau tolong, kowe males. Saya begitu dulu. Tapi sekarang waktu saya ngalami yang namanya kelaparan. Setiap kali kalau dengar orang lapar kepinginnya nolong. Pada suatu hari saya makan di satu warung. Kalau saya tuh enggak perlu sampai harus hotel bintang 5. Restoran yang gede gitu. Enggak perlu. Warung asal bersih. Jangan laler di mana-mana ya. Saya enggak mau aku. Saya dididik untuk bersih soalnya laler ono kecoa. Wah, udahlah. Dah enggak mau lah makan itu ono kecoa segala macem. Aduh. Nah, gitu enggak mau. Pokoknya bersih, pinggir jalan enggak apa-apa. Kalau di tengah jalan ditabrak mobil soalnya. Jadi enggak apa-apa, pinggir jalan enggak apa-apa, saudaraku. Nah, tapi bersih. Nah, saya makan di situ ada 2 tukang semir sepatu. Umurnya 7 atau 8 tahun lah. Datang-datang celana panjang saya ditarik-tarik. Semir. Semir, lihat dong sepatu cats di semir. Sepatu cats ini di semir gimana caranya nyemir? Udah, terus dia duduk. Saya masuk, saya pesen makanan. Makanan kan masih panas, saya kan doa dulu. Saya masih panas, saya mau tiup, nggak tahu bagaimana tuh. Kepala saya bisa digerakin sama Tuhan ke kanan. Dan saya lihat tukang semir sepatu duduk di pinggir situ lah. Pokoknya ada kayak tembok gitu, dia duduk di situ. Saya lihat, hati saya bilang lapar. Saya panggil, sini. Lihat. Iya kalian berdua, sini. Duduk, kalian lapar ya, mantu-mantu. Saya bilang, Pak tolong, nanti dia mau apa terserah, nanti saya yang bayar. Sudah dia pesan, saya kan makan duluan, saya udah keluar. Masih saya tiupin panas banget. Saya tiup-tiup, makan, tiup-tiup. Dia begitu dia keluar, makannya kayak ikan piranha. Lep, habis. Tak tanyain lagi, mau tambah lagi. Mantuk. Saudara, bisa ngertiin orang lain lapar? Selama saudara tidak pernah ngalamin kelaparan, saudara bohong kalau ngomong bisa. Bohong, tidak bakal bisa. Makanya harus ngalami. Saya hamba Tuhan ngalami. Maka saya ngomong di mimbar ini, saya ngalami. Yesusku dahsyat, ngalami. Bukan cuma puji-pujian tok. Puji-pujian oke, tapi harus ngalami. Yesusku dahsyat itu mesti ngalami. Amin saudaraku. Saya ngalami. Namanya kelaparan saya ngalami.
Jadi makanya saya ngerti kalau orang lain lapar tuh rasanya kayak apa. Saya ngalami, orang lain yang gak pernah ngerti. Cuma oh ya, tapi gak pernah bisa ngalami. Makanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Maka kita harus melalui proses baru bisa mengerti. Amin, saudaraku. Nah, makanya terus akhirnya apa? Jadi cerdas. Terus berpengetahuan, saya bisa khotbah di sini karena berpengetahuan. Pengetahuan bukan cuma jasmani, pengetahuan yang ilahi. Dan bijaksana dimulai dari keluarga. Tidak percaya boleh telepon ke rumah saya, telepon pembantu, telepon siapa. Tanyain, pernah gak saya bertengkar? Gak pernah. Menikah 26 tahun lebih, tidak pernah bertengkar satu kali pun. Kenapa? Bijaksana. Orang suka bertengkar, ya gak bijaksana. Lainnya orang bertengkar terus namanya apa? Goblok. Nah itu saudaraku. Jadi makanya harus bijaksana. Bodoh kalau orang bertengkar tuh bodoh sudah. Diadu sama setan mau. Dikasih roh pemecah belah kok mau. Jangan mau. Makanya hari ini kita belajar saudaraku. Cerdas. Kira-kira kejadiannya 25 tahun. 25 tahun yang lalu, karena itu 1 tahun saya udah barusan nikah. Mulai ada tipu-tipuan. Saya ditelepon orang. Selamat ya Pak, Bapak dapat kijang. Kaget. Hah? Dapat kijang? Dapat kijang caranya gimana? Semua nomor telepon diundi. Nomor telepon Bapak yang keluar. Selamat ya. Saya bingung. Makanya otak harus jalan. Jangan otaknya gak dipakai. Otak harus tetap jalan. Tapi harus di bawah firman. Otak saya jalan, saudaraku. Saya pikir nomor telepon sesemarang diundi, kok saya nggak pernah dengar ya. Nah terus, sudah gitu gimana? Ya sekarang saya tanya, terus mobilnya ada di mana? Mobilnya ada di Komdak. 25 tahun yang lalu tuh namanya kalau di Jakarta tuh namanya Komdak, itu polisi. Ada di Komdak. Saya udah mikir lagi. Kalau itu nomor telepon harusnya kan di telepon dong. Di departemen telepon sana lah. Telkom atau gimana. Kok bisa di Komdak? Otaknya jalan saudaraku. Cerdas. Terus saya tanya lagi. Lah terus di Komdak terus caranya gimana supaya saya bisa dapat tuh kijang? Bayar BBN-nya Pak. Berapa? 12 juta. Jangankan 12 juta. 70 juta saya bayar kalau mobilnya sampai di Semarang. Dia bilang, wah ya nggak bisa. Wah lu penipu goblok lu. Tutup aja. Cerdas. Jangan jadi orang bodoh, cuman kepingin duit tok. Ketipu, banyak ketipu karena kepingin duit. Saya pernah khotbah di Cirebon. Cuman saya lupa di BCA tuh kenapa yang mau store atau mau ambil gitulah. Lagi ngantri nih. Tahu-tahu ada becak datang, bruk, langsung gurupiok. Ibu-ibu, saya dapat kijang. Frondase dapat kijang apa Bu? Ini saya dari BCA. Frondase bilang loh, Bu, BCA nggak pernah ngeluarin kijang. Ini dapatnya BMW. Lah tapi ini dilihat ternyata ditipu. Dia sudah utang sama tetangga-tetangga 35 juta. Langsung pingsan. Orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Duit tok bodoh akhirnya ketipu. Belum lagi yang lama ini apalagi robot. Masih ingat gak tuh robot? Teman saya udah bilang, ini aku pakai robot ini bisa dapat. Saya bilang robot itu program. Kalau saya program robot pasti untuk nguntungin saya. Gak mungkin nguntungin orang lain. Itu cara berpikirnya tuh begitu. Saya bilang, tapi ini dapat terus. Ya terserah. Kamu dapat terus ya syukur. Saya tidak mau. Saya tahu jalan saya sendiri. Saya dapat berkat itu bukan karena robot. Karena Tuhan. Karena aku pemberita firman. Saya bilang begitu. Ya sudah. Dia bilang, ya sudah kamu tak kasih nggak mau ya sudah katanya. Sudah. Dia pasang 5 juta dapat, 25 juta dapat, 150 juta dapat, wah dapat. Sampai pada suatu hari orangnya bilang ini ada lagi, pasti 100% dapat. Berapa? Sekian M. Begitu dipasang, bablas. Bukan bablas angin nih, bablas duit nih.
Nah, datang ke saya, syukur. Saya bilang, kamu tahu nggak jalanmu, hidupmu sendiri. Berkatmu tuh datangnya dari mana? Saya disuruh lagi satu orang lagi. Ini tak kasih catatan. Kamu pergi ketemuin orang ini, nanti kamu akan di training. Nanti kamu pergi ke Israel. Kamu jadi tour guide. Nanti 2 minggu aja bisa dapat 30-40 juta. Kamu khotbah dapat berapa, Drew? Ini bisa 2 minggu 30-40 juta kamu bisa dapat. Saya bilang saya bukan tour guide. Saya ini pemberita firman. Ini buat nambahin. Gak perlu. Saya tahu berkat saya hanya dari Tuhan, bukan harus jadi tour guide. Nah, jadi banyak orang gak ngerti. Hamba Tuhan pergi tuh jadi tour guide. Semestinya bukan. Nanti di kemudian hari ada side effect. Ada efek sampingannya tuh nanti kalau gak nurutin jalannya Tuhan. Kita harus ada dikasih Roh Kudus untuk apa? Supaya di tracknya Tuhan, supaya di jalurnya Tuhan. Jangan keluar dari jalur itu. Amin, saudaraku. Amin. Nah, makanya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Nah itu loh, saudaraku. Masalah di situ, makanya jangan jadi manusia biasa. Jadilah manusia ciptaan yang baru. Cerdas, cerdas rohani, cerdas jasmani. Amin, saudaraku. Kita lihat lagi. Sekarang kita lihat lagi Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat. Kita baca ayat 13 sampai dengan 14. Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai dengan 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Dari cerita ini saya ambil, kalau saudara lahir miskin, no problem. Tapi kalau sampai saudara mati masih miskin, lah itu problemnya. Lah kok bisa katanya kita diberkati, punya Tuhan Yesus diberkati. Jadi lahir miskin no problem. Tapi selama saudara jadi pelaku firman, Tuhan akan memberkati bukan cuma ekonomi, seluruh sektor kehidupan. Ekonomi, kesehatan, umur panjang, keturunan, terus pekerjaan, pelayanan, semua rumah tangga, suami istri, itu diberkati semuanya. Jadi kalau ada orang Kristen lahir miskin, mati nih miskin, itu pasti nggak jadi pelaku firman. Dah itu aja, saudara. Selama kita jadi pelaku firman, pasti diberkati. Tidak bisa tidak. Amin. Ya kecuali kalau kita ditentukan untuk jadi martir atau jadi apa, ya buat apa, punya uang banyak. Amin, saudaraku. Nah itu lain lagi, itu kasus. Tapi doktrin kita pasti diberkati. Tuhan bilang, murah hatilah, maka kamu akan mendapat kemurahan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, jadi makanya seperti itu. Jadi kalau kita memang lahir miskin tidak apa-apa, tapi hiduplah bersama dengan Tuhan. Supaya kita bisa jadi alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Semua orang bisa melihat Yesus yang dahsyat, bukan hanya melalui perkataan kita, tapi melalui kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Nah, itu cerdas, berpengetahuan, dan bijaksana. Amin. Kita lihat lagi yang terakhir. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-35. Yesaya pasal yang ke-35. Yesaya pasal yang ke-35 kita baca ayat 8 dan 9. Yesaya 35 ayat 8 dan 9. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan raya kudus. Jalan kudus, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ayat 9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Tadi yang saya bilang, jalan kebenaran. Jalannya Tuhan. Jalan yang harus kita tempuh. Atau jalan raya kudusnya Tuhan. Sama itu semua.
Nah, di jalan ini hidupmu dijamin. Dikatakan apa? Tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Jadi selama kita ada di jalan kebenaran, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencelakakan kita. Semuanya hanya proses. Baik itu penyakit, baik itu proses ekonomi, proses apa. Tapi itu proses, tidak ada yang membayar, tidak ada singa dan tidak ada binatang buas. Jadi kalau di jalan kebenaran ini hidupmu dijamin. Maka Tuhan bilang, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Nah di jalan itu Tuhan yang tuntun. Siapa yang mau bisa ngalahin kita kalau Tuhan yang tuntun kita? Tuhan tuntun melalui apa? Firman. Sampai saudara nggak baca Alkitab, saudara adalah orang yang paling malang di muka bumi. Kita dikasih kekuatan luar biasa yaitu firman Tuhan, kita nggak gunakan. Sudah salah dewe. Tapi hidup itu pilihan. Life is the matter of choice. Hidup itu adalah pilihan. Mau baca Alkitab nggak baca Alkitab, terserah saudara. Mau nonton TikTok atau enggak, terserah saudara. Ya, saudara harus pilih sendiri. Kalau terjadi hal-hal yang tidak enak, kita udah pilihnya salah, jangan suka nyalain Tuhan. Karena Tuhan gak mungkin salah, dia maha benar. Yang salah itu mesti kita, gak mungkin Tuhan. Amin selaku. Nah, Amin. di jalan ini tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Kena apa aja, kayak saya. Tahun 95, saya kena hepatitis. Dokter bilang gak ada obat. Tapi oleh bilur-bilur saya percaya pada bilur-bilur 5 hari saya sembuh. Tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Tidak ada sesuatu yang dapat mencelakakan kita. Selama kita ada di jalan kebenaran. Tuhan yang nuntun kita. 2006 saya kena demam berdarah. Sampai trombosit tinggal berapa? Tinggal dikit. Tapi tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Tetap aja sembuh tanpa obat. 2011 kena serangan jantung. Naik tangga pesawat hampir nggak bisa. Dada kirinya seperti ada batu besar yang nindih. Kakinya lemes bukan main, mau naik tangga pesawat hampir nggak bisa. Orang lain main badminton, serangan jantung. Saya serangan jantung, main badminton, sembuh total sampai hari ini. Yesus kita dahsyat. Amin selaku. Ngalami. Saya ngomong di mimbar ini saya ngalami. Saya bukan ngambil buku, nanti kalau saya bikin buku baru ada. Saya ngambil buku baca terus dibagi, sedangkan kita nggak ngalamin. Nggak mau saya yang seperti itu. Yang saya khotbahkan semua yang saya alami. Kalau saya bisa, saudara pun juga bisa. Tuhannya sama, kasihnya sama, firmannya sama. Yang beda, kemauan kita yang berbeda. Nah, selama saudara juga mau, pasti juga bisa. Tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Amin selaku. Coba. Makanya dikatakan orang yang tidak tahir tidak bisa lewat. Karena jalan kebenaran harus jadi pelaku firman. Orang pandir ya kayak orang bebal. Tidak bisa lewat juga di situ. Yang bisa lewat adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang yang jadi pelaku firman Tuhan. Baru bisa ngelewatin jalan kebenaran. Dan di jalan ini Tuhan jamin kita. Tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Semuanya hanya proses. Untuk apa? Punya karakter Kristus. Diproses supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Amin. 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 Dari awal tadi sampai terakhir gini ngerti? Ngerti. Kowe mantu-mantu ngerti tenan apa ngantuk? Wes ngotot-ngotot ngene ora ngerti sisan lagi. Wis grobiosen kayak ngene lho selaku. Maksudnya kalau saya bisa, saudara pun juga bisa. Amin. Amin selaku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk saudara. Kita angkat tangan kanan kita, letakkan tangan kiri kita ke dada kita. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekalipun firman-Mu itu keras bagaikan palu dan godam, bagaikan api yang menghanguskan. Tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami.
Firman-Mu membuat kami cerdas jasmani dan rohani, berpengetahuan ilahi, dan bisa hidup bijaksana bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa jadi alat-alat-Mu untuk menunjukkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Menjadi alat-Mu yang berguna bagi Tuhan dan bagi manusia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tidak mau jadi manusia biasa. Karena kami sudah ditebus oleh darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Dan diberikan gratis bagi kami. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang, menjadi manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerti jalan kami sendiri. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dibentuk. Satu yang kami minta Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu. Mampukan kami supaya kami bisa dibentuk dari awal sampai akhir. Sehingga Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami yang terbaik, untuk Bapak Ibu Gembala kami yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik, setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan jemaat-Mu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan Kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, masa depan yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, dan pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang dibuatan kami Tuhan selalu buat berhasil, dan kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang yang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew untuk memberikan pegangan agar kami menjadi orang yang bijak, yang mengerti jalan yang Tuhan siapkan bagi kami masing-masing. Berbeda dengan orang lain dan kami tidak perlu membandingkan. Asalkan kami mau bertekun, mendalami firman-Mu di Alkitab, bertekun dalam doa pribadi, bertekun dalam puasa, maka Tuhan akan memberikan pengertian akan jalan hidup yang harus kami lalui. Terima kasih, berkati hamba-Mu ini dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Dan kami umat-Mu akan memberikan persembahan sebagai ekspresi dari korban dan ucapan syukur. Kami berdoa agar persembahan ini Tuhan lipat gandakan untuk berkat pelayanan di gereja lokal ini demi kemuliaan Tuhan Yesus kami, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Sekali lagi katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda, tanggal 27 Juli 2023 pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Dan ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry yang digembalai juga oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda, hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 jam 7 malam, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Weni. Dan ibadah doa malam via Zoom tanggal 28 Juli 2023 pukul 7 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 30 Juli 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi pukul 10 sampai dengan setengah 12 siang, dan minggu sore pukul 5 sampai dengan pukul setengah 7 malam. Ada sedikit tambahan pengumuman untuk Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini. Diumumkan bahwa mulai bulan depan Bapak Ibu, mulai bulan Agustus, tanggal 4 Agustus 2023, bahwa ibadah doa malam sudah tidak ada via Zoom lagi, tapi akan dilakukan secara tatap muka. Sekali lagi, ibadah doa malam bulan depan tanggal 4 Agustus 2023 sudah tidak secara Zoom, tapi sudah tatap muka ibadah di tempat ini 1 jam saja. Jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam, hanya 1 jam saja. Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman Ibu? Puji nama Tuhan, tidak ada pengumuman lagi. Saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, peganglah firman, hiduplah di dalam firman, lakukan firman itu dengan setia. Ya, lakukan firman tadi. Mari kita berdoa, angkat kedua tanganmu. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Dahsyat, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa sengaja tidak kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Brother Andrew. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati keseluruhannya Tuhan. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa, dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Ya Tuhan,
Berilah berkat-berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dimohon Bapak Ibu untuk duduk kembali. Untuk memberikan jalan kepada Bapak Pendeta Brother Andrew dengan Ibu Berta Sheryl dan menuju pintu keluar. Terima kasih.